Makanya saya Prinsip selalu bisnis. mencari usaha yang tidak mengganggu usaha sekarang profesional sebagai notaris, Pak. Oh, Ya, gitu ya. makanya saya coba di bidang FB, food and beverage, di bidang perhotelan. Itu kan enggak mungkin saya harus sana terus tiap hari kan enggak mungkin. Nah, sisi lain itu bisa jalan, saya juga bisa jalan. Kemudian kayak apa FB pun juga bisa dikelola orang profesional. Ya, berarti apa? Berarti prinsip bisnis yang itu apa yang dijalankan? Kalau saya tadi bilang learning by doing, saya mengikuti tren apa. Kayak dulu saya di bidang penginapan, penginapan masih kurang di Malang, saya coba usaha penginapan. Dan memang berhasil. Tapi begitu sisi lain kalau sekarang buka penginapan, nggak bagus. Nggak bagus. Karena apa? Izin di hotel Malang keluar terus, nggak pernah berhenti. Izin dikeluarkan terus. Kalau Batu masih moratorium. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Tamu saya kali ini adalah seorang notaris yang cukup ternama di Kota Malang, bahkan di Malang Raya, atau mungkin bahkan di Jawa Timur ya. Tapi ini bukan sembarang notaris ya, karena selain notaris juga dikenal juga sebagai pengusaha yang sukses, kemudian atlet juga, ya, hobi dengan olahraga lari, saking hobinya pernah menginisiasi event berskala internasional yaitu maraton, lari maraton tahun 2018, diikuti oleh peserta dari 12 negara. Dahsyat, luar biasa pada saat itu. Cuma sisi lainnya yang mungkin tidak banyak diketahui, untuk menyelenggarakan event itu sampai tamu kita kali ini sampai merogoh koceknya sendiri. Bahkan konon rugi hingga miliaran rupiah. Ya gitu. Nah, kita akan tanya lebih lanjut. Kita sapa tamu saya kali ini, Mas Paulus Oliver Yusuf. Halo. Saya panggil Mas saja ya. Iya. Masih juga muda. Panggil Mas Kum juga. Iya. Panggilannya Mas Poi ya. Iya. Mas Poi ya. Ya, Mas Paulus. Tadi udah saya sebutkan tentang latar belakangnya Mas Paulus ya sebagai notaris dan juga sebagai pengusaha. Ini bagaimana ya cara menjaga profesionalisme sebagai seorang notaris di satu sisi, di sisi lain juga bergelut di dunia usaha. Ini gimana cara menjaga profesionalismenya itu? Oke. Ya. Saya izin saya lepas saja. Oh iya iya. Karena kalau Insya Allah udah steril ini ruangan ini. Oke. Dan kita hanya berdua. Iya, berdua aja. Oke, Mas Kum. Memang pekerjaan saya mulai tahun 2006, saya memang profesi sebagai notaris hingga sekarang. Tapi memang saya ini orangnya nggak seneng diem ya. Jadi saya berusaha apa sih yang jadi tren, apa sih yang bisa menghasilkan sesuatu untuk apalagi di Kota Malang. Nah makanya kebetulan pada waktu jadi notaris, saya sering ketemu sama klien, sering tanya-tanya transaksi untuk mau buka apa ya, usaha apa ya, seperti itu. Yeah. Oh waktu itu saya pertama kali usaha gesos, seperti itu kan di Malang kan tahun 2010 kan penginapan masih kurang ya, seperti itu. Yeah. Oh iya buka gesos, oh ya tertarik. Kenapa kok saya nggak coba usaha gesos? Terus saya punya usaha di kantor saya ada tanah, saya bangun gesos. Jadi kemudian berkembang lagi, kenapa kok bisa ya buka usaha gesos? Ternyata padahal saya bukan background dari pariwisata. Akhirnya saya coba hire orang profesional untuk saya pekerjakan. Pengelola seperti itu. Ya. Nah kemudian saya juga lagi coba untuk usaha di bidang penginapan yang lebih besar, skupnya hotel. Memang selama ini saya bukan orang yang punya bukan Pak ya. Jadi saya dari orang yang memang dari didikan dari orang tua saya semuanya dari nol gitu kan. Makanya pada waktu saya belajar pertama kali untuk dari step dari penginapan, kemudian bisnis lagi ke perhotelan, itu memang saya otodidak. Makanya saya sering bilang saya mengerjakan itu bukan belajar dulu, saya by doing, saya belajar learning by doing gitu loh. Jadi belajar jalan. Jadi saya dasar dari klien ketemu orang seperti apa, akhirnya saya bisa mewujudkan untuk buka penginapan. Memang bukan tujuannya kita punya untuk penginapan hotel bukan, tapi bisnis itu saya lihat potensi di Malang seperti apa. Oh ternyata di sini potensinya penginapan kurang. Jadi saya coba untuk
di bidang penginapan. Tetapi yang tidak meninggalkan profil saya sebagai notaris. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya jadi notaris, saya harus mulai jam 8 sampai jam 5 sore saya harus di kantor. Saya nggak mungkin ninggal klien seperti itu. Nah, sisi lain, begitu saya bisa membuka usaha itu, makanya saya serahkan kepada orang profesional. Semua usaha saya rata-rata saya serahkan ke profesional dengan dibantu istri yang mengelola seperti itu. Jadi memang bis saya tetap saya di bidang kenotariatan notaris. Ya, jadi untuk menjalankan bisnisnya itu istri Istri. sama meng-hire Manajemen. profesional Ya, jadi saya membentuk suatu manajemen yang mana manajemen itu saya tunjuk sebagai orang independen untuk mengelola di perhotelan yang saya punya seperti itu. Iya. Ada berapa unit usaha? Kalau saya lihat kan properti, kemudian sekarang merambah di kuliner ya. Iya. Kalau properti apa? Hotel? Kalau saya ada di hotel, saya ada di Batu, ada di Malang. Ada berapa jumlahnya sekarang ini? Kalau total penginapan ada 3. Penginapan yang ada 1 3. Gesos, yang 2 di hotel. Ya. Jadi pada saat itu tidak tahu ini ya, memang tidak punya background. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, saya dulu citanya begini, saya nggak pikir punya hotel Pak. Saya cuma cita gimana ya rasanya punya lift seperti itu. Saya simpel Pak. Maksudnya? Saya nggak pernah dari kecil saya nggak pernah cita-cita punya hotel, nggak kebayang Pak. Terus? Ya, saya cuma cita-cita gimana ya rasanya punya lift. Itu aja. Kenapa? Ya nggak tahu karena kalau orang punya lift itu sudah rasanya wah seperti apa gitu loh. Iya. Makanya saya bilang rata-rata orang buka hotel itu kan orang kaya baru bisa punya hotel Pak Agung. Tapi gimana caranya orang nggak kaya tapi bisa punya hotel? Nah itu yang saya coba pecahkan. Saya bukan orang yang punya Pak Agung awalnya. Dan itu bisa ya? Bisa. Bisa Anda lakukan bisa. ya Mas ya? Bisa. Gimana caranya Mas? Caranya dengan step by step. Jadi begitu saya awal saya di bidang kenotariatan, saya kan punya penghasilan. Saya coba buka untuk Gesos. Begitu Gesos punya penghasilan kan saya punya 2 kaki Pak. Begitu saya punya cempelan lagi saya bangun lagi hotel dengan dibantu perbankan. Begitu usaha kan saya punya 3 kaki. Jadi penghasilan saya 3 Pak. Begitu saya punya lagi yang di Batu, saya buka lagi kaki saya 4 Pak. Jadi otomatis 4 itu kan menopang usaha untuk 1 penghasilan Pak, seperti itu. Caranya supaya tidak rugi gimana? Kalau awal sih kita tidak pernah rugi ya. Yang pertama saya juga belajar gimana sih untuk kos yang nggak besar tapi kita bisa menghasilkan suatu aset seperti perhotelan. Saya bikin yang bintang 3. Kalau bintang 3 itu kan low cost. Jadi saya sudah tahu karyanya segini, kemudian harus anggaran setoran segini, pendapatan segini saya perhitungkan. Harusnya kalau kita bangun suatu penginapan atau suatu hotel, rata-rata kalau bintang 4, bintang 5 itu investasinya 10 tahun. 10 tahun ya. Tapi kalau kita di bintang 3, kita perhitungkan antara 5 sampai 6 tahun itu harus BEP. Harus BEP. Bid Event Point seperti itu. Makanya saya perhitungkan seperti itu. Tapi kalau saya lihat lokasinya strategis loh punyanya Mas Paulus ini. Ya, ada berapa? Gimana caranya? Ada berapa hal yang strategis, ada yang enggak, yang ada yang tidak seperti itu. Kayak saya di Batu, lokasi saya strategis. Kebetulan saya dapat di Kota Malang juga strategis. Ya, cukup strategis. Saya ambil yang di tengah kota dan sekelilingnya itu memang ada di bidang penginapan juga. Apakah itu ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai notaris sehingga jeli untuk melihat lokasi-lokasi yang strategis? Ya, karena saya di bidang kenotariatan, jadi kadang tanah yang mana sih yang mana yang potensi, yang bisa menghasilkan, mana sih yang nggak terlalu mahal tapi lokasinya bagus seperti itu. Jadi untuk menjaga profesionalisme sebagai seorang notaris itu tadi ya, jadi tidak ikut secara teknis, secara langsung menangani bisnis ya. Jadi saya memang mengembangkan, saya membangun, setelah itu saya serahkan ke manajemen. Manajemen itu manajemen sendiri ya. Jadi kita bukan manajemen profesional yang mana yang misalnya seperti kayak seperti franchise itu enggak. Kita kelola sendiri, saya bikin manajemen sendiri. Karena prinsipnya begini, kalau kita kerjasama dengan orang vendor yang mereka profesional, saya kan nggak bisa belajar Pak. Tapi kalau misalnya kita kelolakan sama orang yang kita bikin manajemen sendiri, saya kan bisa belajar Pak. Selebihnya gimana sih, caranya gimana sih, itu kita bisa tahu Pak. Manajemen sendiri maksudnya manajemen yang dibentuk? Bentuk sendiri sama saya. Ya. Jadi hotel itu dibentuk sendiri manajemennya, kita tidak ikut manajemen yang sudah mapan ya? Enggak. Karena kalau sebelum mapan seperti itu Pak, kita nggak bisa belajar Pak. Cuma kita punya dana, kita kelolakan, udah kita dapat laporan. Kita nggak mau tahu, mereka hanya memberikan laporan saja. Iya. Itu yang bagi saya kurang menarik Pak. Kurang menarik, kurang menantang. Nah, kalau manajemen sendiri kalau untung ya untung, rugi begitu ya. Ya untungnya sampai sekarang semenjak pandemi pun kita enggak pernah sampai minus. Iya, saya dengar perjalanan Mas Paulus ini kan sebelum jadi notaris kan juga sebetulnya pengusaha juga ya.
Kalau sebelumnya. awal, iya. Betul ya? Jadi kalau awalnya dulu memang setelah saya lulus ke bidang kenotariatan, saya memang buka usaha. Tahun berapa lulus Saya lulus kenotariatan itu? notaris itu tahun 2001. 2001. 2001, kemudian saya ada usaha dulu awal-awal di bidang nomor perdana. Zaman dulu kan iya, nomor prabayar kan sangat mahal Pak, Simpati, iya, betul. Mentari, ada Fleksi, itu kan sampai jutaan, bahkan puluhan juta Pak. Nah saya lihat potensi waktu di Surabaya itu saya kuliah, saya bawa ke Malang, kemudian saya coba, loh kenapa kok bisa laku ya? Harga 300.000, 400.000, bahkan saya pernah jual paling mahal 15 juta Pak. Untungnya sampai berapa persen? Oh kalau untungnya bisa lebih, malah banyak, karena kalau nomor cantik itu kan pilihan Pak. Iya, Jadi iya. pada waktu nomor yang kita peroleh itu kan kita ambil barang dari Surabaya. Akhirnya kita pilih yang mana bisa kita ambil margin banyak, ada yang margin sedikit, apalagi ada yang jual rugi Pak. Yang penting uang kita putar Pak, seperti itu. Oh, Ya. iya. Jadi awalnya memang sudah jadi pengusaha ya lah ya. Belajar jadi pengusaha. Berapa tahun itu? Itu saya tahun 2001 sampai tahun 2006 sebelum saya jadi 6, notaris. 5 tahun ya. Iya. Tapi lulus sekolah notaris sudah ini ya, Sudah mulai belajar di Surabaya. belajar ya. Iya. Oh. Jadi waktu itu saya coba buka toko di Dieng Plaza, kemudian saya juga buka toko parcel Pak. Saya sempat ke China, saya belajar potensi apa ya, belajar ke China apa, saya lihat di China dia jual parcel. Saya lihat di mall di Surabaya itu jualnya 175.000. Tapi saya lihat Pak, di China itu barangnya cuma 20.000 Pak. Loh, kenapa kok sangat murah sekali? Ini saya coba datengin Pak, datengin 100. Saya jual separuhnya Pak. Oh, laku sekali. Akhirnya coba buka usaha di Dieng Plaza. Ya, jadi pada akhirnya terus memilih menjadi notaris. Itu karena apa? Keluarga atau apa? Cita-cita sejak kecil atau bagaimana? Ya, kalau memang Hubungannya sama tadi ingin punya lift itu tadi gimana? Akhirnya menjadi seorang notaris. ini Gimana? kalau ngomong notaris, Mas Gum, saya tidak pernah cita-cita notaris. Oh. Saya mulai kecil waktu SMP saya saya tahu sama orang tua papa saya almarhum, kamu sekolah notaris dah. Oh, orang tua ya? Iya. nyuruh. Padahal saya heran, bapak saya ini bukan notaris. Apa bapaknya Bapak saya ini pada saat di itu? farmasi, Pak. Oh, farmasi. Iya, jadi di obat-obatan seperti itu. Jadi buka obat-obatan yang mana cukup besar sih. Cuma saya juga heran kenapa kok disekolahkan notaris. Ya mungkin yaitu saya ikutilah arahnya. Jadi begitu saya lulus sekolah SMA saya bingung sekolah apa ya. Saya sebenarnya kan bisnis. Saya ikutilah petunjuk orang tua. Jadi pada waktu saya 2001 lulus itu, saya nggak kepikir jadi notaris. Saya penting sekolah aja dulu seperti itu. Jadi orang tua. Jadi karena orang tua. Orang tua. Sampai pada akhirnya menggeluti sebagai profesi sebagai seorang notaris. Iya, tahun 2006 saya. Tahun 2006. Iya. Dan di Malang terus ya. Di Malang. Ya? Di Malang terus dapat ya. penempatan di Kota Malang. Penempatan di Kota Malang. Iya. Nah, Mas, pernah nggak selama perjalanan menjadi notaris selama berapa tahun ya ini berarti ya? Hampir 20 tahun ya? Oh, belum. Belum 2006. Kurang lebih antara 15 tahun. 15 tahun ya. Ya. 15 tahun menjadi notaris ini pernah nggak, mohon maaf ini, pernah tersangkut nggak masalah-masalah hukum begitu? Atau minimal diperiksa atau apa gitu? Ya. Tersangkut masalah hukum? Kalau notaris itu memang profesinya di bidang hukum ya. Jadi setiap apapun proses pembuatan akte atau segala, kita memang berisiko dengan hukum. Ya. Ya memang kita selalu akan begitu ada permasalahan, kita akan dipanggil saksi lah. Oh, Saksi, pernah ya? Pernah. Saksi karena apakah benar para pihak tanda tangan, apakah benar para pihak ini menghadap notaris seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Sebatas itu aja. Tidak pernah lebih itu dari itu ya Pak ya? Ya semoga tidak. Tidak ya. Karena kenapa saya tanyakan? Karena saya lihat teman-teman profesinya Mas Paulus ini kan ada beberapa ya yang tersangkut ya. Tersangkut masalah hukum ya. Bahkan mulai dari tersangka atau terdakwa dan sebagainya. Dan ini komentarnya Mas Paulus gimana kalau melihat satu sisi sangat berisiko ya profesi sebagai notaris, pada sisi yang lain memang ada sejawat Mas Paulus yang memang terseret masalah hukum, mereka menjadi terdakwa, tersangka begitu. Ya memang sekarang dengan semakin banyak lulusan pendidikan notaris, memang otomatis kualitas yang ada itu akan terjadi makin menurun. Karena kalau dibandingkan saya dulu pada waktu saya sebelum jadi notaris sekolah aja, masuknya setengah susah.
Karena dulu waktu itu cuma 5 universitas yang bisa masuk untuk sekolah notaris. Sekarang 5 universitas di seluruh Indonesia. di Indonesia. Salah satunya UNER, UGM, UI gitu. Tapi selama-lama semakin banyak tuh sekolahnya tuh makin banyak. Semakin banyak otomatis kualitas akan menurun. Yang muncul kan kuantitas seperti itu kan. Nah, itu kuantitas muncul, akhirnya semakin banyak calon notaris yang ya mohon maaf saya nggak tahu seperti apa kualitasnya, mereka otomatis sudah jadi notaris padahal belum umurnya. Sudah jadi notaris belum iya, umurnya maksudnya gimana? Kalau dulu untuk saya sebagai notaris saya umur 27. Minimal umur 27 tahun. PPAT harus 30 tahun. Sekarang sebelum jadi PPAT nggak sampai umur 25, 24 kalau nggak salah jadi PPAT bisa Pak. Seperti itu. Nah ini di masyarakat ini kan masih belum banyak yang bisa memahami ya notaris sama PPAT. Mungkin dalam kesempatan ini Mas Paulus bisa menjelaskan notaris sama PPAT. Berarti PPAT ini harus lebih ini ya, umurnya harus lebih tua daripada notaris ya. Kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Ya, jadi notaris 27 tahun, PPAT 30 tahun. Minimal, umur minimal itu. Ya, jadi saya dulu jadi notaris usia 28 tahun. PPAT-nya saya baru 30 tahun, Pak, jadi menjabat. Kalau sekarang? Sekarang notaris 27 tahun, PPAT-nya kalau nggak salah 23 atau 24 tahun sudah bisa. Lebih mudah. Iya. Jadi sudah berarti lebih gampang PPAT-nya daripada notarisnya. Iya. Menurut Anda gimana itu, Mas? Menurut saya sih harusnya sudah tepat atau belum itu seperti menurut saya kurang tepat ya, karena harusnya PPAT itu kan pejabat ya, pembuat akte tanah dengan segala risiko dan harus segala risiko konsekuensi, harusnya yang mereka yang berpengalaman lah yang pejabat. Karena Pak, pada waktu kita dengan usia masih antara 23, 24 itu kan kita masih proses untuk matang ya Pak. Betul. Untuk pengalaman segala, otomatis itu pasti ada risiko lah seperti itu. Kalau saya cenderung itu harusnya ikut aturan yang lama. Tapi banyak Pak, sudah itu sudah PPAT. Makanya tadi ada pertanyaan, apa beda notaris sama PPAT? Kalau notaris itu adalah pejabat membuat akte tanah yang membuat akte otentik. Otentik itu apa? Perjanjian sewa. Perjanjian sewa. Bikin PT, bikin CV, seperti itu. Tapi kalau PPAT hubungan dengan tanah. Tanah, sertifikat tanah. Ya, jadi membuat akte jual beli, akte hibah, akte hak tanggungan kalau pembiayaan dengan bank. Itu hubungannya PPAT yang ngangkat adalah dari pihak BPN. Tapi notaris yang adalah Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu. Berarti saringan ya, ini ngomong soal saringan. Kalau dulu saringannya ketat, sekarang ini cenderung lebih longgar ya berarti ya. Iya. Untuk menjadi notaris itu sudah artinya semakin banyak perguruan tinggi yang membuka ya. Kemudian notaris sama PPAT juga berubah dibandingkan yang dulu ya. Padahal secara tugasnya PPAT lebih berat daripada notaris. Sama ya? Sama. Oh, tapi tadi kok PPAT harus 30 tahun ya? Ya itu aturan undang-undang. Ada filosofinya nggak? Ada aturannya Pak. Ya kematangan menurut saya. Kematangan. Iya. Nah makanya kalau sekarang kan malah lebih mudah untuk menjadi PPAT daripada notaris. Iya. Saya nggak tahu tujuannya apa. Saya bukan kewenangan saya soal itu. Iya. Berarti Mas, kalau misalnya dikaitkan dengan tadi yang saya tanyakan tadi, ada beberapa atau bahkan sejumlah notaris yang terseret di masalah hukum, itu berarti ada hubungannya nggak dengan itu tadi? Tingkat kematangan menjadi seorang notaris, saringan. Sangat mempengaruhi. Jadi ya? Dengan banyaknya notaris otomatis mereka akan bersaing ya. Bersaing secara sehat, entah sehat, tidak sehat untuk mendapatkan klien seperti itu. Nah, Mas Paulus sendiri gimana caranya membentengi supaya aman, tidak terseret dengan kasus-kasus hukum ini selama ini yang diterapkan apa? Kalau kita sih selalu menerapkan dengan standar protokol ya Pak. Jadi setiap ada berkas masuk, ada ruang konsultasi, dan pada waktu proses apapun selalu kita harus temui dengan klien ataupun dengan nasabah, dengan bank, bahwa untuk data-data mereka harus valid. Yang penting prosedur kita sudah benar Pak. Kalau sudah benar, semua pasti ada risiko. Nah, pada waktu resiko itu ada, ya otomatis kita cuma jadi saksi. Iya. Ya, memang kita harus profesional. Makanya saya bilang tadi, Pak jam segini ya, saya harus ngatur waktu kita ketemu sama klien. Iya, benar-benar. Sudah dikosongkan jadwalnya. Yang penting standar protokolnya kita jalankan. Ya,
Mas Paulus, saya ingin tanya dari sisi lain ya, sebagai seorang notaris juga tadi punya beberapa unit usaha. Itu memang secara aturan memang enggak masalah ya. Kalau notaris juga punya unit usaha seperti itu enggak Nggak masalah ya. Malah banyak notaris-notaris senior saya yang malah punya ada SPBU, ada yang punya penginapan, nggak ada aturan yang melanggar. Yang penting keprofesionalan kita sebagai notaris tetap dijaga seperti itu. Parameternya apa untuk menjaga profesionalisme notaris itu? Oh, ya otomatis setiap ada proses transaksi menghadap notaris, kemudian tanda tangan di depan notaris, kemudian berkas kita setiap ada proses berkas masuk kita harus selesaikan tepat waktu, kemudian uang pajak lain juga akan masuk, kita setorkan. Banyak kelemahan-kelemahan notaris lah selama ini begitu mereka mulai besar, akhirnya mereka lupa diri, ada uangnya pajak yang kalian harus dibayar malah nggak terbayar. Kalau saya selalu punya tim, saya punya accounting sendiri, saya punya tim lapangan sendiri, yang mana setiap berkas masuk uang selalu harus masuk kantor dan harus keluar ke dispenda atau segala. Banyak permasalahan hukum di notaris seperti itu. Iya, baik. Tadi sekilas tentang bisnis ya, Mas ya. Ya. Kalau dihitung tadi ada 3 penginapan ya, Iya. 2 guest house, 1 hotel. Iya. Kemudian ada bisnis kuliner juga. Iya. Ya, dan ini di era pandemi. Saya dengar ini justru di era pandemi ini juga buka ya. Iya. Buka usaha baru. Iya. Nggak takut ini, Mas? Sebenarnya ngomong takut, cuma investasinya tidak sebesar penginapan. Waktu saya sekarang ada buka restoran sih, namanya Latarijen. Itu semuanya di Malang semua? Malang semua. Bisa. Ada di luar daerah nggak? Enggak, karena terus terang waktu untuk handle yang nggak ada, Pak. Dan takutnya kalau saya ada di Malang, saya bisa ngatur, saya bisa ngawasi, ada di Malang semua. Jadi bisnisnya ada di Malang Di Malang semua dan di Batu. Ada nggak tawaran di luar Malang Raya? Ada beberapa tapi hanya kita tolak terus terang karena saya merasa SDM saya masih belum mampu mumpuni untuk kita bikin yang secara profesional. Seperti itu. Karena itu membutuhkan waktu dan yang lebih lama ya untuk kita bikin profesional, kita harus hire orang yang lebih profesional lagi seperti itu. Khawatirnya nanti mereka nggak puas dengan kinerja kita gitu loh. Iya. Seperti itu. Dan saya lihat bisnisnya relatif stabil ya. Nggak ketika pandemi ini nggak sampai jatuh begitu. Pasti ada penurunan Mas Gum. Cuma penurunnya bukan sampai drop sampai minus, kita sih enggak. Sempat kita ngalami untuk restoran karena awal-awal yang PSBB ya, yang mana harus tutup jam 8 enggak boleh makan tempat, dan ini kita ya sempat subsidi 2 bulan, setelah itu recovery cepat gitu. Nah, pelajaran apa Mas berbisnis di era pandemi ini yang didapat dari musibah pandemi ini? Pelajaran bisnis apa ketika berbisnis di era pandemi ini? Ya, memang tidak semua usaha yang jatuh karena akibat pandemi. Yang memang jatuh adalah bidang pariwisata memang. Tapi yang di bidang kayak farmasi, kayak seperti apotek, kemudian ada beberapa klien saya yang buka di bidang kayak plastik itu masih jalan seperti itu. Memang menurun, cuma bukan sampai habis nol bukan, tapi mau menurun. Contoh seperti kayak saya ada buka rumah makan, memang menurun, cuma saya bedakan ya, antara restoran sama kafe. Kalau kita ngomong restoran, segmennya adalah orang keluarga, betul ya? Tapi kalau kita ngomong kafe, adalah segmennya anak muda. Anak muda. Dan semenjak COVID 1 tahun yang saya alami, yang masih berani untuk keluar, masih berani untuk mereka itu sering untuk nongkrong, itu adalah anak muda. Anak muda. Ya, jadi menurut saya dengan satu yang saya pelajari adalah yang masih berpotensi adalah di bidang kafe. Seperti itu. Makanya pada waktu punya kafe berapa Mas sekarang? Saya ada resto ada 1, kemudian saya ada kerjasama dengan kerjasama dengan Pak Siva yang punya Amsterdam Cafe. Saya ada 3 tempat. Sekarang saya buka baru lagi untuk di bidang dessert and pastry. Itu barusan buka sih antara 2 minggu lalu, namanya Mier Dessert and Pastisserie seperti itu. Dan sejauh ini semuanya jalan ya? Jalan. Nggak drop gitu nggak ya? Pasti drop tapi masih surplus. Masih surplus. Masih surplus. Masih surplus ya. Nah, prinsip bisnis apa yang dianut oleh Mas Paulus ini? Karena kalau saya lihat tadi kan ditangani oleh manajemen. Artinya Mas Paulus tidak
terjun langsung. Iya. Padahal kan ada kaidah bisnis bahwa Iya. bisnis itu harus terjun. Iya. Nah, tetapi gimana itu? Makanya saya Prinsip selalu bisnis. mencari usaha yang tidak mengganggu usaha sekarang profesional sebagai notaris, Pak. Oh, Ya. gitu ya. Makanya saya coba di bidang FB, food and beverage, di bidang perhotelan. Itu kan enggak mungkin saya harus sana terus tiap hari kan enggak mungkin. Iya, 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 Nah, iya. nah, sisi lain itu bisa jalan, saya juga bisa jalan. Kemudian kayak apa FB pun juga bisa dikelola orang profesional. Ya, berarti apa? Berarti prinsip bisnis yang itu apa yang dijalankan? Kalau saya tadi bilang Lenteng Bedung, saya mengikuti tren apa. Oh, Kayak dulu saya di bidang penginapan, penginapan masih kurang di Malang, saya coba usaha penginapan. Dan memang berhasil. Tapi begitu sisi lain kalau sekarang buka penginapan, nggak bagus. bagus. Nggak bagus. Karena apa? Izin di hotel Malang keluar terus, nggak pernah berhenti. Izin dikeluarkan terus. Kalau Batu masih moratorium. Moratorium adalah dibatasi yang hanya bisa adalah untuk bintang 5 atau di bidang apartemen, itu bisa keluar. Lah itu masih bagus. Cuma kalau misalnya di food and beverage, semua orang pasti butuh makan, butuh nongkrong, butuh hiburan. Apalagi dengan suasana pandemi sekarang, orang nggak bisa keluar negeri, orang nggak bisa mau ke Bali susah, ya bisanya ada lingkungan sekitar. Iya, Itu yang kita olah seperti itu. Oh, jadi prinsipnya mengalir itu tadi Mengalir. ya? Mengalir Ya, ya. ya. Apa yang karena- sambil jeli melihat Sambil peluang ya? Iya, seperti itu. Oke. Mas, kita sekarang ngomong soal hobi sekarang ya. Saya dapat info dulu gemuk ya Mas ya. Iya. Sekarang menjadi atletis seperti ini. Ya. Dan itu gara-gara hobi lari. Iya. Ya. Iya. Itu butuh waktu berapa lama untuk bertransformasi dulu? Belum sampai berapa berat badannya? Hampir 100. Hampir 100. Usia berapa itu Mas? Jadi gini, biar saya cerita dulu. Saya lahir 4,5 kilo. Besar. Orang itu termasuk. normalnya 2,5 kilo, 3,5 kilo. Ya, betul. Saya lahir 4,5 kilo, Ya. dilahirkan sama ibu saya kondisi normal lahirnya. Normal. Karena seperti itu karena ibu saya ada gula. Itu turunan dari mbah saya, gitu, oma saya. Akhirnya mulai kecil sampai SMP, SMA saya selalu gemuk. Saya tidak pernah bisa kurus. Akhirnya saya menikah pun sampai terakhir tahun 2016 nggak salah 2000 itu saya masih gemuk hampir 100. 2016 itu masih gemuk? Masih gemuk. Nah, saya tuh pingin kurus nggak pernah bisa. Akhirnya begitu saya mencoba pertama kali saya Usaha apa pada saat itu pingin kurus itu usaha apa yang dilakukan? saya selalu olahraga, Heeh. renang, Oh renang. tenis, basket saya olahraga terus. Tapi nggak belum bisa nggak pernah kurus. bisa kurus. Akhirnya pada waktu saya berat 95 kilo, saya mencoba untuk bertransformasi. Saya bisa turun 7 kilo. Jadi dari 95 jadi turun 88. Saya belum lari. Karena kalau 95 untuk orang lari nggak bagus karena kakinya pasti lututnya nanti terganggu. Karena menyangga beban itu. Iya, ya. begitu saya bisa turun 88, akhirnya saya coba untuk diajak teman jalan. Jalan dulu. Ya, jalan 2-3 orang, saya bisa turun, akhirnya saya coba minum suplemen, seperti itu. Saya bisa turun sampai dari 88 sampai turun jadi 79 kilo. Nah, semenjak itu saya mencoba usaha lari, kemudian saya bisa 5 kilo, loh ternyata kok bisa ya saya lari seperti itu. Kemudian akhirnya coba ikut 5 kilo, 10 kilo, akhirnya saya ikut maraton tahun 2000. Ikut pertama kali maraton tuh tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018 Singapura. di Singapura. Maraton adalah full maraton 42 kilo. Langsung 42 kilo. Ya. Lari. Ya. Yang lucunya begini Mas. Begitu saya lari dari 21 kilo saya bisa finish, saya nangis. Ternyata aku bisa ya. Sering saya lihat di TV, aduh kalau orang-orang lari itu gimana ya rasanya. Mungkin Masku boleh coba nanti. Saya 21 kilo saya finish, saya nangis. Ternyata aku ini bisa. Gitu. Saya coba lagi 42 kilo, saya nangis lagi. 21 kilo berapa lama? Dulu 3 jam. 3 jam. 3 jam lari tanpa henti. Waduh. Lo enggak ikut maraton itu lo berapa jam? 3 jam. 21 Kalau kilo. 21 kilo itu namanya half marathon. Ya, itu berapa lama? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Dan termasuk lama ya itu ya? Lama. Yang penting finish sudah. Iya. Saya ikut di Singapura waktu itu. Kemudian saya nyoba lagi tahun depannya aku harus juga full marathon. Saya coba. Saya finishnya 6 jam 40 menit. Di
Di Singapura juga saya coba. Lebih lama lagi. Lebih lama, kan 2 kali lipat Pak. Dari 21 ke 42 kilo. 42. Iya. Nangis lagi saya. Ternyata bisa. Iya, sampai saya kamu tuh kok gembeng ya, kok nangisan. Saya gitu kan sama teman. Kamu coba lain kali, kamu akan tahu rasanya. Karena apa? Antara kaki sama kepala enggak nyambung sama otak. Pingin lari tapi kakinya udah enggak kuat. Pertama, saya ini awalnya bukan olahragawan pelari. Saya ini adalah pelari jadi-jadian, seperti itu lah. Gampangnya seperti itu. Saya bisa turun sampai 79 kilo. Dari baju saya XXL, saya bisa pakai baju M slim fit. Ini M ini. M, ya. Saya bisa dari celana 36, saya dari celana ukuran 31. Wih. Seperti itu. Iya, saya kebalikannya sama Mas Paulus. Oh gitu ya? Sekarang 36 celana saya. Itu tanda kemakmuran. Berarti butuh waktu yang tidak, ya menurut saya tidak lama ya. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi setelah itu yang susahnya lagi mempertahankannya. Orang rata-rata bisa turun tapi bisa naik. Tekad saya nggak mau lagi. Pertama apa? Saya sudah bosen. Mulai kecil, aduh lucu ya kamu, seperti itu. Nah, bisa lihat di Instagram saya seperti apa dulu kecil. Makanya saya ingin transformasi. Kadang ada orang yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu malah gemuk gitu loh. Malah saya sempat dikasih komen sama teman dari foto saya before and after. Saya dibalik, semangat ya, nanti pasti bisa kurus lagi. Loh, saya bilang itu foto saya yang baru saya sudah kurus, gitu. Seperti itu. Iya. Nah, sudah berapa negara? Sudah berapa event? Dalam negeri maupun luar negeri untuk lari maraton ini? Ya, kalau ngomong event, saya sekarang mencoba mengikuti event yang major. Jadi kalau kita ngomong di dunia, itu ada 6 major marathon, world major marathon. Salah satunya yang sudah saya lakukan di Jepang. Saya sudah di Tokyo, saya sudah di Berlin. Saya sudah ikuti, harusnya tahun lalu kalau nggak ada pandemi, saya sudah ikut New York Marathon sama Chicago Marathon. Itu saya tunda, ikut tahun ini. Ada lagi yang terakhir. Sudah dibuka ya berarti ya? Sudah. Nanti bulan November. Cuma saya enggak tahu, pendaftaran buka tapi saya enggak tahu eventnya jadi gelar apa enggak. Dan nanti kalau sudah kita dapat di terakhir London sama Boston, kita akan dapat medali, nama saya nanti akan diakui di dunia. Berarti capaian tertinggi sebagai pelari maraton apa sejauh ini? Saya sudah mengikuti 15 kali maraton. 15 kali. Ya, pencapaiannya ya otomatis yang paling jauh yang itu tadi ya, yang 42 kilo. Jadi semua full maraton pasti 42,2. Ya. Jadi sekarang ini kalau ikut maraton langsung full maraton ya? Ya. Sudah bukan half maraton lagi ya? Setiap ada event di mana saya selalu ikut. Apa yang dicari Mas? Kepuasan seperti apa yang dicari ketika mengikuti event seperti itu? Kalau kita ngomong maraton, itu ada hal yang tidak bisa dibeli. Apa? Kepuasan untuk kebanggaan diri sendiri. Karena bagi saya, mungkin Mas Kum lihat saya, ngapain kamu iseng-iseng sampai ke Jepang, ke Berlin. Tapi itu kalau kita sudah alami dan kita ikuti, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang bilang, ngapain kamu seperti itu? Silakan dicoba. Begitu kalian berhasil mencapai itu, kebanggaannya yang tidak bisa dibeli. Saya dari kantor medali, di kantor saya itu medali hampir 100 lebih. 100 lebih ya? Lebih banyak yang di dalam negeri apa luar negeri? Otomatis dalam negeri. Ya? Saya tapi sudah ikut yang di Indonesia seperti Borobudur Marathon, Maybank Bali Marathon, Jakarta Marathon. Hampir semua daerah ya? Sudah saya ikuti semua. Yang ikonik marathon itu ikut semua? Sudah. Jadi yang otomatis yang diakui di Indonesia yang besar-besar saya sudah ikut semua. Malah saya sudah ada 2-3 kali saya ikuti semua. Saya penasaran itu. Kalau sudah itu apa begitu loh Mas? Kalau sudah 100 medali, kemudian semuanya sudah dicapai, itu ada nggak batasnya itu? Nggak ada. Pada batas? Nggak ada. Itu hanya kebanggaan kita sejauh mana kita... Berarti terus akan dikejar ya? Akan saya kejar terus. Ada apa yang lebih ini? Mumpung saya masih kuat. Saya sekarang saya baru mulai lari itu antara umur 38-39. Sekarang saya usia 44, mau tahun 45. Jadi sebatas masih saya kuat, ya saya akan terus lari. Keluarga gimana ketika mengetahui hobinya Mas Paulus seperti itu? Ya mereka support karena tujuannya positif. Dari itu saya juga memprakarsai untuk mendirikan komunitas lari namanya Peti Sport Community. Peti Sport Community. Dari itu yang dari asalnya cuma 2-3 orang anggota sekarang jadi 150 anggota. Yang mana hanya tujuan menurut saya itu komunitas paling dinamis menurut saya.
Dari anggotanya di sana semua banyak Pak, dari kalangan Iya. swasta, non swasta, dari pemerintahan, dari akademis, Iya, dari iya, kepolisian semua ada di sana. Seperti Nah, sampai pada akhirnya menyelenggarakan event maraton internasional Iya. di Kota Malang Iya. tahun 2018. Iya. Itu apa itu? Itu lebih pada menunjukkan pembuktian bahwa aku bisa bikin seperti ini atau ada motif yang lain. Jadi bukan seperti itu. Saya itu sering mengikuti event-event ada di Indonesia, luar negeri. Saya berpikir, kenapa kok di Malang nggak ada event ya Ya. yang bisa dibikin besar? Padahal pertama, cuaca sangat mendukung. Mm-mm. Dinginnya Malang itu hampir sama dengan dingin kalau kita event di luar negeri. Di mana misalnya? Seperti di Berlin. Berlin. Berlin tuh kalau event itu 17 derajat. 13 atau 17 derajat. Pada waktu kita ngadain event 18 itu suhunya 18 derajat. Seperti Hampir itu kan? sama Nah, sama oke. Berlin ya. Kemudian kedua, rutenya flat. Kalau orang bikin maraton, orang paling suka itu flat. Karena apa? Mereka bisa mencari waktu yang diinginkan. Pada waktu kita ngadakan event Malang Marathon 2018, mereka semua bisa rata-rata seneng karena apa? Mendapat pencapaian namanya personal best mereka masing-masing. Yang mana misalnya waktunya 21 kilo mereka 2 jam, 20 menit mereka bisa 2 jam 10 menit. Kenapa? Karena hawa Malang dukung, rutenya flat, itu yang mereka sukai. Seperti itu. Iya iya. Jadi sebetulnya harusnya dibikin rutin ya. Harusnya seperti Harusnya itu. pemerintah yang Harusnya seperti itu. Saya ngomong harusnya itu karena saya seperti itu. Pak Kom, Mas Kom ingat pada waktu saya 2018 saya kan langsung bikin propol 2019. Pak. Saya sudah mengajukan beberapa sounding ke bank. Kita adakan lagi. Saya siap support. Padahal saya berdarah-darah waktu itu. Ya, Mas Kom sudah tahu seperti itu ya. sebenarnya, ya. Tapi ya mohon maaf, saya nggak dapat support dari pemerintah. Padahal dana semua kan nggak ada anggaran yang dipakai dari APBD ya, Iya. nggak ada. yang Dukungan dipakai. seperti apa yang diharapkan Saya oleh cuma Mas butuh support untuk dibikinkan surat rekom ke sesuatu instansi. Saya minta dibikinkan support untuk segala perizinan untuk pemakaian jalan. Itu saya kesulitan. Saya ini sampai heran, ini yang ada itu untuk kepentingan Malang atau kepentingan diri saya sendiri. Itu yang saya tak rasakan Mas Kum. Mas Kum waktu itu kan tahu. Tahu, Begitu kita ya. ngadakan rapat segala. Betul. Di Spor aja lo nggak support sama saya waktu itu. Waktu event pun dia nggak datang. Saya Ya, sendiri heran, ini tujuannya buat siapa sih? Saya Padahal ini kan gara-gara tujuan untuk maraton Malang. itu luar biasa sambutannya. Efeknya ya, hotel, makanan, itu semua kan orang datang. Terdongkrak. Terdongkrak. Orang luar mancanegara datang, orang Jakarta datang ke Malang bawa satu bis. Sisi positifnya 18 itu sangat-sangat bagus. Saya cuma terus terang agak gelo di 19 saya nggak bisa Mungkin karena itu terus enggak bikin setelah itu. Ya, 2019. saya pikir ngapain 2020 saya harus ada pandemi. ya, saya ngapain harus susah-susah ngurus, baik saya ikut event luar negeri aja saya nikmati sendiri seperti itu. Padahal kan waktu itu kan kita keluar anggaran yang nggak sedikit Mas. Ya, iyalah saya tahu sendiri Ya. lah. Makanya saya tadi di awal tadi bilang bahwa ini ada orang, saya kalau menurut saya ini gendeng ini. Mau ngeluarin uang dari kantong pribadi untuk meng-hire event yang berskala internasional. 12 negara pada saat itu. Iya, 3.000 peserta kan? waktu 3.000 itu. peserta. Iya. Itu pun dibatasi. Dibatasi. Kalau nggak dibatasi mungkin bisa membludak. Padahal target saya tahun 19 4.000, 5.000, 6.000. Bahkan nanti kalau setelah 5 tahun kita bisa ngadakan event nggak kalah sekelas Borobudur Marathon. Ya, kemarin kita tuh kan di Malang itu half marathon ya. Half marathon. Half marathon. Half Ya. marathon. Menurut Mas Paulus bisa ya kalau full marathon gitu bisa ya di Malang ini ya? Bisa tetapi harus melibatkan kota dan kabupaten. Kemarin kita ngadakan Kemarin hanya di kota aja. gitu. Ya. Karena kalau kita lingkaran di Malang, pertama banyak rel kereta. Kita nggak mungkin orang mau lari berhenti karena rel kereta lewat kan nggak Ya, mungkin. ya. Kecuali kalau larinya ngelup tuh dua kali putar. Cuma event di asik mana ya. pun nggak ada, event yang ngelup tuh nggak ada. Nggak asik Event lah. internasional Ya. nggak ada yang ngelup. Jadi harus kabupaten. Iya. Dan menurut Mas Paulus sangat memungkinkan itu kalau Memungkinkan. dibikin maraton, full maraton Memungkinkan. itu ya. Dan saya sampai sekarang pun masih berkeinginan dari teman-teman, ayo kita ngadakan lagi. Saya masih berkeinginan. Cuma ya Dan enggak takut rugi lagi ya sebetulnya ya. gini, kalau kita orang seneng lari Pak, duit itu nomor 2 Pak. Uang itu nomor 2. Gitu ya. Yang penting bagi saya kepuasan. Ngadakan kemarin event, saya tidak pernah menyesal ngadakan Malang Marathon. Sampai sekarang saya tidak menyesal. Karena saya kepuasan, saya bisa ngadakan event yang berhasil dan orang suka, itu sudah kepuasan bagi saya sendiri. Saya ingin membawa sumbang asih ke Malang, yang mana orang itu senang, itu loh Malang seperti ini, ngadakan event tuh ada yang bagus seperti internasional. Sampai sekarang pun saya masih kepinginan.
Dan itu masih menggebu-gebu. Masih nggak. Ya sayangnya itu tadi. Sayangnya ya pertama ada pandemi. Saya gini, kalau kita ngadain event pertama harus siap rugi. Kedua harus siap BEP. Ketiga, keempat harusnya siap untung. Prinsip kerja seperti itu. Iya. Jadi memang rugi itu sudah siap lah. Siap. Iya, karena baru pertama. Iya. Ya. Baik, Mas Paulus, tidak terasa kita hampir 1 jam ini ngobrol. Iya, ya, mulai ya. dari Mas Paulus sebagai seorang notaris dan Mas Paulus sebagai seorang pengusaha dan juga beberapa tentang hobi ya. Dan menurut saya capaian-capaiannya ini menurut saya luar biasa ya. Jadi tidak ada yang nanggung ini yang dilakukan oleh Mas Paulus ini. Menjadi notaris juga nggak nanggung, kemudian menjadi pebisnis juga nggak nanggung, hobinya juga nggak nanggung-tanggung gitu loh. Ini menunjukkan totalitas ya. Jadi apapun harus total dalam meraih sesuatu. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Mas Paulus Oliver Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan episode selanjutnya untuk TikTok bersama saya. Sampai jumpa, salam sehat, salam sukses.